Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 4, globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang kedua. Kita awali dari materi, yaitu usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, adik-adik, keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap orang memiliki potensi. Nah, misalnya ada yang pintar bernyanyi, atau melukis, atau juga menjahit, atau juga bermain sepak bola. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Potensi yang senantiasa diasah akan menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Semangat kerjasama keras diperlukan untuk mengolah potensi yang dimiliki. Nah, adik-adik, dengan demikian kegiatan itu dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang maju. Nah, sebagai contoh, ada orang yang memiliki potensi merancang pakaian akan terus mengasah potensinya dengan rajin berlatih untuk membuat model pakaian. Nah, ia juga tidak mengenal putus asa jika mengalami kegagalan. Ia akan senantiasa bekerja keras dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, potensi yang terus diasah akan membuat orang tersebut menjadi sukses. Berkat kerja kerasnya, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian pun terpenuhi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa potensi dan kerja keras penting untuk dilakukan agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, adik-adik, jadi kalau kita sudah dari kecil mempunyai suatu potensi, misalnya pintar bernyanyi, atau juga pintar melukis, dan lain-lain, kita harus kembangkan ya. Kemungkinan saat kita besar, itu bisa bermanfaat untuk kita, dan juga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang syarat poster yang baik. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mengenal atau membahas ciri-ciri poster yang baik. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenai syarat sebuah poster yang baik. Nah, syarat yang pertama adalah tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Nah, ini maksudnya adik-adik, tulisannya harus besar ya, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau kita buat banyak-banyak, tulisannya menjadi kecil, jadi kita tuliskan aja inti-intinya. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Nah, di sini maksudnya kita gunakan bahasa yang mudah dipahami dan diingat pembaca dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas, tanpa mengurangi isi poster yang mau disampaikan. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama tadi ya. Jadi kalau kita menuliskan pesan dalam poster, kita buat yang singkat-singkat saja. Tetapi
jangan terlalu singkat juga, nanti isinya tidak tersampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Jadi, kalau kita membuat sebuah poster, buatlah sebuah gambarnya, ya, atau juga ilustrasi. Jangan hanya tulisan saja, nanti para pembaca tidak tertarik untuk membacanya. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Nah, ini juga penting ya pewarnaannya adik-adik. Yang keenam, bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek. Nah, misalnya kertas karton. Nah, di sini maksudnya ketika kita membuat poster, kita gunakanlah kertas yang kuat ya adik-adik, seperti karton. Jangan kita gunakan misalnya kertas dari buku kita. Nah, itu kalau kena air langsung sobek ya. Nah, yang ketujuh, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Nah, jadi ketika kita menempelkan poster kita di tempat umum, kita sesuaikan tempatnya ya. Jangan nanti poster kita kebesaran, tempatnya kecil. Atau juga sebaliknya, kita tempelkan pada tempat yang besar tetapi poster kita juga kecil ya. Atau kita tempelkan di tempat yang sepi, jadi tidak ada yang membaca. Nah, biasanya ditempelkan pada tempat-tempat yang ramai. Nah, adik-adik, sementara itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Nah, yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar. Nah, yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas serta mudah diingat oleh pembaca. Yang ketiga, gambar yang dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dituangkan di dalam poster. Nah, yang terakhir, perpaduan antara tulisan dengan gambar harus tepat. Perlu diperhatikan perpaduan warna, peletakan, dan kualitas gambar yang baik. Nah, itu dia ya adik-adik materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila adik-adik ada pertanyaan atau belum paham, adik-adik boleh menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.